Hah? Mas Ari 50? Gak percaya ya. Gila. Mudah-mudahan aku 50 kayak gini sih. Itu yang positifnya. Iya. Nah, yang negatifnya yang apa? Banyak. Karena manusia nggak ada yang sempurna, Pasti, pasti pasti. ada. Izin nikah lagi gimana? Terus jawabnya apa? Dia cuma ngangkat sepatunya doang. Aduh, wah udah disiapin teh Siapin. juga nih. Silakan, diminum. Thank you, Karena thank Mas you. Ari kan selalu menjaga badan, jadi kasihnya kuenya juga yang itu non fat. Oh, oke. Emang Wah, Jaga masih- badan kan? udah 50 bro, Tuh, harus iya jaga. ya. Hah? Mas Ari 50? Gak percaya ya. Gila. Mudah-mudahan nggak aku kelihatan. 50 kayak gini sih. Mudah-mudahan sih. Olahraga Lo berapa makanya. sekarang? 34. 34. Usi 40. Usi 40. Hampir tahun kita Oh, beda. jadi beda 7 tahun ya? Iya. Sama siapa? 3. Iya, 6. Sorry. 34. Iya, tahun. iya. 6 34 ya, iya. Iya. Beda 6 tahun. Emang dari dulu suka yang lebih dewasa, Yes. yang lebih mateng. Betul. Lebih Mas. mateng. Dari Atau zaman pacaran aku. Dari zaman pacaran. Zaman Emang sekolah pacarnya ya? selalu lebih tua. Pernah sih nyoba yang seumuran atau nyoba yang Nggak di bawah cocok. aku, nggak cocok sih. karena mungkin nggak karena apa mungkin ada sebetulnya ada kangen sama Mama. ibu sendiri atau apa jadi memang aku mencari sosok itu. Terlalu kagum sama sosok ibu aku. Jadi dulu pun waktu sebelum dewasa ya, aku pernah bilang sama mama bahwa nanti suatu saat aku mencari istrinya kayak mama gitu. Yang kurang lebih personalitinya mirip-mirip lah gitu. Akhirnya dapat Akhirnya dapat dan lumayan sesuai. bijaksana, Keibuan. baik, bisa mengayomi, Iya, kan? ngeladenin juga ke suami. Jadi manya aja. Oh. Itu yang positifnya. Iya. Nah, yang negatifnya Yang apa? Banyak. Karena manusia nggak ada yang sempurna, Pasti, pasti ada. Nggak bisa dipungkiri sih perbedaan usia 6 tahun tuh dilihat Kadang-kadang. orang mungkin 6 tahun sih apalah artinya Iya, gitu. heeh. Tapi Apalagi kalau ngelihat begini ya. ya buat kita yang ngejalanin memang kadangkala di beberapa hal tuh jurangnya ada. Berbeda secara Pendapat. pola pikir, cara keluar dari masalah, cara menyikapi masalah Gitu itu ya? memang berbeda. Kok gue enggak ya? Padahal gue bedanya 11 tahun. Nah, tapi Iya, kelihatan sama istri. aja, equal Tapi aja. kelihatan sama aja. Wah, berarti Soalnya apa? keren. Istri gue dewasa banget, Ah. gue kekanak-kanakan banget. Jadinya pas tuh matching. Cangkir ketemu tutup itu namanya. Tapi memang kan nggak ada yang cocok kan pasangan itu, dicocok-cocokin yang Harus, iya. Tantangan pasti ada, Betul. ya kan? Itu Benar. nggak masalah usia doang. Iya. Betul. betul. Memang di pernikahan kita Allah itu menguji istri saya kesabarannya sejauh mana gitu. Ternyata gimana? Sabar banget. butuh kesabaran seperti apa menghadapi Andika? Sebenarnya Andika tuh orangnya mudiannya tuh Parah. parah banget mudiannya. Jadi Suka marah-marah. kalau Grumpy. Grumpy. Iya, menggerutu gitu. Iya, jadi bukan marah, iya menggerutu sih jatuhnya ya, menggerutu gitu. Jadi awal-awal dulu pacaran sih nggak keluar kan? Awal pacaran kan Oh, sisi baiknya Sisi keluar baik kan, semua. Ada pacaran 5 tahun mas, 5 tahun pacaran pas udah nikah, hah? Tetep Gitu. aja ya. Iya, Lo ternyata acting lo ini. pinter banget ya, Lumayan. 5 tahun lo. lumayan. Itu namanya usaha. Usaha, Iya. bener, Usaha bener. itu tanda cinta juga Oh loh, iya, jangan salah. bener. Terus? Ya udah, tapi pas ya namanya orang udah nikah kan, ya itu tadi kita nikah kan nerima kekurangan dan kelebihannya. Kalau aku selalu prinsipnya, kalau Nerima. emang kita cinta sama orang, kita terima kekurangannya dulu nih. Iya. Kalau aku gitu. Iya. Kalau kekurangannya udah terima, kelebihannya mah udah Bonus. gampang bonus. betul. Jadinya Betul. pas udah memutuskan untuk nikah ya udah memang waktu pacaran sih keluar ya sedikit-sedikit gitu, tapi nggak sebanyak Awal-awal. ini awal-awal. Iya. Karena buat aku sendiri kan ada problemnya. Di saat aku deketin dia tuh umur aku masih 21 tahun. Dia ya istilahnya udah pernah melewati satu pernikahan lah waktu itu. Terus secara karir dia udah lebih settle. Perbedaan 6 tahun tuh memaksa aku untuk paling nggak ngimbangin pola pikirnya dia, apa yang dia bicarakan dan lain-lain. Itu kan butuh effort. Terus ketika kita menikah, kan orang tuh fasenya dari pacaran terus Menikah. berubah menjadi statusnya suami istri. Kalau aku kan
suami istri plus jadi ayah juga, langsung jadi ayah. Jadi melompatin satu Nggak fase. mudah itu. Jadi nggak mudah. Jadi aku nge-push diri aku untuk bisa sampai situ juga memaksa waktunya lebih cepat. Jadi pasti ada perubahan di diri aku yang belum bisa adaptasi dengan baik gitu. Makanya kadang-kadang nyikapin masalah itu masih keluar egonya, keluar emosinya. Tapi itu dulu kan. Iya, sekarang sih udah lumayan jauh lah, lah, lumayan pasti. Kalau kita sih problemnya dulu kayak misalnya itu aja sih Mas, misalnya kayak ada masalah. Aku ngerasa gue udah tahu nih jalan keluarnya ini gitu kan. Tapi karena aku ngerasa aku jadi istri, Tetap kan dilema kan, umur aku lebih tua pasti aku pengalaman. Cuman untuk ngasih tahu suami gue lebih tahu kan itu nggak boleh juga kan. Iya. Jadinya, ngasih taunya pelan-pelan banget. Jadi aku kalau ngomong sama dia tuh muter dulu tuh mau ke Senayan tapi lewat Bekasi, Bogor, kemana-mana baru nyampe ke Senayan. Aku gitu dulu. kalau bisa Andika sendiri yang Betul. Akhirnya Akhirnya yang begitu. kenapa nggak gitu. begini aja? Iya. Oh ya, boleh juga tuh sayang ya gitu. gitu. Acting juga ya. Tapi itu namanya diplomatis. Karena kan Itu. aku takut nanti tiba-tiba dia jangan mentang-mentang kamu lebih tuh gitu kan aku nggak mau itu malah Benar, jadi benar. Iya, amburadul betul, nanti. betul. Jadinya aku ya gimana caranya sampai pernah kita di satu titik Andika tuh kayak nggak bisa, pokoknya udah ikutin keputusan aku misalnya gitu. Padahal aku tahu nih kayaknya keputusan dia agak-agak mencong-mencong dikit nih aku. Tapi ya udah aku ikutin aja dulu gitu sampai ketika dapetin tidak keluar dari masalah itu, Andika juga akhirnya nanya ke aku, baru aku ngomong, oh begini kira-kiranya gitu. Itu awal-awal pernikahan aja sih yang dia bukan sebentar ya Bu, 3 tahunan ya. Iya, sekarang sih jalannya lebih smooth tapi tetap aja ada. Tetap Nggak ada. bisa dipungkiri lah perbedaan 6 tahun tuh lumayan. Pasti ada. lah. Bukan hanya itu aja, tapi kan manusia emang selama proses pendewasaan tetap berubah terus. Iya, betul. Jadi selalu akan Betul. harus saling Betul. menyesuaikan Betul, lagi. betul. Sampai usia berapapun Benar, juga tetap akan benar. begitu. Betul. Kan Tapi pilihannya mau pilihannya lo mau terus bertahan dengan pasangan lo yang dengan segala kekurangannya atau udah kan gitu doang kan pilihannya. Nah, kalau kita mau bertahan ya kita cari itu keluar dari masalahnya apa aja gitu. I see. Terus gue bingung kok di sini nggak ada tempenya ya. Wah. Gue denger nih setelah ada riset sedikit Ada. katanya Andika Tempe. nih suka marah-marah kalau nggak Oh, ketemu asli, Mas. tempe. Betul. Kenapa? Asli, Mas. Ada apa dengan tempe? Asli Mas, bisa ngamuk kalau nggak Itu ada selalu tempe. standby di dapur. Tempe yang apa? Tempe Tempe goreng aja. Tempe goreng biasa. Tempe goreng aja. yang garing Enggak. atau Iya, yang tempe biasa, goreng yang yang potong digoreng. tebal gitu Yang- terus apa? Udah dibumbuin bawang putih sama ketumbar doang, digoreng. Karena kebiasaan dari kecil, Mas. Oh, Jadi gitu. keluargaku kan, ya aku nggak bilang keluargaku. Lu kecil di mana sih? Di Malang. Karena lu kan campuran Belanda, Cina. Chinese, iya, sama Chinese Jawa. sama Jawa. Jawa. Lahirnya tapi di Malang. Malang. Iya. Dari kecil dibiasain kan keluargaku yang jarang lah makan di atas meja makan tuh porsinya banyak dan menunya macam-macam tuh jarang. Di Karena meja lagi makan tuh paling nggak cuman ada satu sayur dan lauk dimakan bareng-bareng. Dan rata-rata ya lauknya tempe tahu yang mayoritas yang sering kita temuin gitu. Jadi kebiasaan akhirnya jadi suka sampai pas nikah membiasakan di rumah harus ada tempe. Kenapa marah kalau nggak ada tempe? Sesimpel tempe masa nggak bisa nyiapin gitu doang gitu. Pernah ada kasus tempe nggak ada waktu itu. Iya, yang Pernah kan Lagi ada, pengen yang- atau cuma pengen lihat harus ada tempe di meja gue gitu. Dimakan. Aku pengen makan. dimakan. Dia Aku tuh makan bisa apapun cuma gandengannya tempe. tempe, aneh nggak? Iya, mau ada daging mahal, steak mahal langsung tempe. Heeh. Gitu. Berarti lu nggak bisa dong ke steakhouse gitu yang Bisa, kalau di luar bisa. Nggak mungkin ada tempe. Iya sih. Kalau di rumah Tapi aja di sih rumah dia. Di rumah aja. Waktu itu pas tempe lagi nggak ada, kenapa sih pokoknya waktu itu pas sempat ada berita kan tempe nggak ada ya kan? Iya, Pasar iya. sempat ada, waduh aku udah pusing. Kata dia ngomel-ngomel, terus Mbak bilang emang nggak ada tempe, emang tempe nggak ada ya udah. Wah itu stres itu. Jadi memang harus ada aja. Dan tempenya udah digoreng tok gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di meja makan nih Iya. ada oseng Oseng tempe tempe, kecap gitu atau iya nggak? tempenya dibikin apa tapi nggak ada tempe goreng, aku bisa ngapain Mana sih tempe dibikin gini? Padahal- Tinggal digoreng aja apa susahnya gitu. Padahal ada tempenya. Kenapa harus diolah dengan model-model gini? Aku nggak suka gitu. Kan itu kan tandanya perhatian, tandanya Iya gitu. apa? Dia sering sakit mungkin hati. supaya iya pastilah. Udah dibikin. Dia masak nih dari susah pagi gitu ke pasar terus masak. Ada
sayur A, ada lauk B, ini apa segala macam. Tapi pas aku makan, ayo makan bareng-bareng. Aku cuma ngambil nasi, Sama tempe goreng. dikit, tempe, deh. Gitu. Akunya kan Ini kesel nggak ya. dimakan, enggak. Ini nggak dimakan, ini enggak. Udah besok jangan goreng ini kan lagi, jangan gitu. Gak usah, besok goreng tempe doang, aku bilang gitu ke Mbak. Kebiasaan. Bagus lah murah meriah. Kalau nggak kan porosnya nggak kebeli. Oh, makanya. Itulah cara saya membeli mobil itu ya. Makan pakai tempe doang. Kasian banget. Tapi rumah kok sepi banget, anak-anak pada kemana? Kadang-kadang di atas. Ya di atas, yang Lagi satu istirahat. lagi ke rumah mama, tadi tiba-tiba ke rumah neneknya, yang dua karena ini hari Jumat, itu gadget time. Jadi hari Jumat sampai Sabtu Minggu tuh yang itu bisa main handphone, bisa main iPad. Hari Senin sampai Kamis Nggak boleh main ya. nggak boleh pegang handphone. Boleh megang handphone keperluannya tapi sekolah sekolah doang kan sekarang apalagi daring gini kan. Semua tapi, online. Iya. Ya, jadi nggak boleh main game banget. Tadi pas sudah jam 1 kelar, mah hari Jumat boleh main? Boleh. Jadi Jumat Sabtu Minggu boleh. Jadi ada Gitu. limit lah kalau buat gadget. Untuk ini gimana komputer? Mereka, Oh, iya. mereka Kalau sekolah sih mereka di depan ya udah. komputer terus atau Anakku sekolah. itu kalau hari-hari biasa ya karena keperluan sekolah, tapi anakku tuh kemarin itu sempat ada di fase gini banget gitu. Dia iPad kan. Game aja online sama temennya. Pas Bisa lagi dari libur. pagi sampai malam di tempat yang sama, ya kayak bapaknya sih ya. Iya betul. Aku Iya juga gitu betul. soalnya. tapi kan kita udah dewasa Iya, dan iya. kita udah kerja. Iya, benar. Memang ini adalah Me time-nya lah. me time-nya, iya, kalau- back to the cave-nya Iya. kita Iya, gitu benar. kan. Tapi kalau buat anak-anak kan Iya. kita Bahaya, masih harus didik, bahaya. beda. Makanya kemarin tuh Nah itu caranya gimana? Cara kalian? Karena ini pasti masalah yang sering dihadapi banyak orang juga Iya, gitu ya kan. iya, iya. Sekarang anak-anak semuanya online, jadi pastinya udah kayak lengket di monitornya Iya. aja, udah dari pagi sampai malam gitu. Bagi kalian tuh bagaimana mensiasatinya gitu? Oke. Kalau yang sekarang kalau yang gede-gede sih kita sebenarnya udah lebih fleksibel ya kalau yang kakak-kakaknya. Cuman yang ini kan si Ele ya. Ele itu kelas 3 SD sama adiknya Seva. Memang sulit sih waktu awal-awal kita ngasih tahu, cuman lama-lama ya kita juga ngasih taunya bukan yang dimarah-marahin, nggak boleh gini, nggak. Kita sih lebih pendekatannya lebih apa ya, lebih ya mendisiplinkan, Mendisiplinkan, cuman boleh nggak yang galak tapi gitu. waktunya dikurangin satu, terus sambil kita awasin juga apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, komunikasi apa dia sama Sama temennya itu temen-temennya. selalu di bawah pengawasan kita. Dan kalau Bisa. misalnya bisa kan kan tidur aja juga masih sama kita nih anak-anak. Oh gitu? Yang 3. Tidur sekamar rame-rame? Iya, Kalau yang yang- 3, kalau yang gede-gede enggak. Jadi yang 3 anak nih, yang bayi sama yang 2 tuh masih sama kita. Nah, biasanya mereka main juga di kamar kan. Bayinya emang umur berapa sekarang? 6. mau lihat 6 nggak? bulan. Pangku dong biar kayak Mas Ari. Oh iya Jangan, bener. jangan dipantau. Biar Ke bawah, bule. ke bawah. Bule. Lagi masa Covid gini kita harus ekstra Iya, hati-hati. Iya, benar, benar. Tapi sih bela-belain swab dulu loh kesini. Keren. Iya dong, harus iya. Iya, tapi Mas, semua Iyalah, juga sekarang serem gitu lah. ya, antigen itu. Ya mau gimana Soalnya ya? kita juga harus menghargai orang. Betul. Udah nerima kita di rumahnya, masa Betul, kita nggak betul. ambil Iya. jalan benar. ini dulu gitu kan. Iya, benar. Di sini Cari juga yang rutin seaman sih. mungkin lah dan Iya. senyaman mungkin buat kita Betul, semua betul. kalau nggak bahaya. Betul. Jadi 5 anak, 4 diantaranya Cewek. perempuan dan 2 sudah umur yang dewasa. 14 sama 16. Iya. 14-16. Iya. Udah punya pacar belum mereka? Menurut pengakuan mereka sih Belum ya? Menurut pengakuannya ya. Hari gini soalnya kan biasanya tuh 16, nggak usah 16. Iya sih, udah Iya kan? di masa-masa itu tuh harusnya paling nggak dia udah menaruh suka-sukaan Rasa lah gitu. harusnya ya, normalnya ya. Tapi kayaknya belum deh. Belum ya? Jadi anak-anak aku tuh pertama dia tuh belum punya media sosial, belum punya Instagram. Padahal umur udah segitu. Awalnya dulu pengen banget punya Instagram, terus aku kasih pengertian. Instagram itu kadang-kadang ada komen-komen yang kalau mama sih udah siap, mama papa udah siap lahir batin. Kalau kalian That's takutnya, true. Iya, banyak takutnya toxic lah. takutnya kalian menyakiti hati kalian, mama yang nggak terima gitu. Jadi intinya mereka oke tanpa punya Instagram, mungkin karena urusan medsos, urusan Instagram mereka juga belum punya, jadi apa ya? Circle-nya kecil Circle-nya jadinya. kecil. Aku sering ngomong sama Mel, kakak beneran kak di sekolah nggak ada yang kakak suka. Terus dia selalu ngomong gini,
kan aku suka bercandain kalau cari pacar yang kayak papa gitu-gitu kan, bercandain. Di sekolah nggak ada yang kayak papa kata dia gitu. Jadi ya udah, jadi aku sering nanya, kakak nggak ada dulu beberapa tahun lalu pernah tuh 3-4 tahun lalu, kakak kok kalau ngeliat dia suka deg-degan gitu kan. Sempat tuh waktu itu aku Mamanya 2 kali deg-degan. oh my god tuh begitu. Aku cecer terus, tapi akhirnya abis itu udah enggak. Jadi ya udah. Tapi Aku sering nanya. siap nggak seandainya nih nanti datang ke rumah, ting dong, Iya. buka pintu. Siapa nama anaknya? Amel sama. Yang Yang 16. paling Iya, gede. Amel. Amel yang 14? Ara. Ya, Amel lah ya. Iya. Amelnya udah siap nggak? Gue mau jemput nih. Iya, Gitu. aduh. Tahu tipenya begitu, tipe Iya. gondrong, Iya. ya kan? Kalau aku gini Terus, sini sayang masuk ceburin. Kalau gue punya pikirannya begini, seandainya gue punya anak cewek ya, pas temennya lah calon pacar lah ya yang lagi ngejar gitu kan, ngejar anak gue yang cewek gitu misalnya. Gue lagi pura-pura ini bersihin pistol gitu. Oh, jemput. Pulang jam berapa? Iya. Iya kan, gitu kan. Tapi kan untungnya gue punya anak cowok dua-duanya, jadi wah gitu karena takut karma juga. Masa kecil terlalu bandel Kalau soalnya. gue udah bilang sama anak-anak, Mas. Kalau suatu saat pacar kalian datang ke sini, papa janji papa akan jadi papa paling menyebalkan yang ada di dunia ini. Udah digituin, lo udah ngomong begitu. Bercanda Anak-anak sih. kan stres ya Allah. Memang yang lebih banyak takutnya dia. Iya. Karena aku anak sendiri, Iya. cewek sendiri, perempuan. Gitu. Jadi dulu tuh lagi aku kecil, aku tuh udah terbiasa digalakin. Misalnya ada teman aku mau datang aja, mama tuh sama orang tua aku tuh yang udah galak banget, terus kakak-kakak aku, adekku tuh yang wah apa sih gitu, sok-sok jadi jagoan. Jadi aku takut kalau anak-anak aku tuh juga misalnya punya ada yang disukain apa segala macam. Dulu mama kan nggak begitu, suka begitu loh. Dulu mama nggak pacaran loh, karena keluargaku lingkaran aku kan pada galak-galak semua. Udah kakak nggak usah pacaran dulu lah, awal-awal gitu. Cuman lama-lama, kan harusnya wajar juga sih ya, udah umur-umur Nggak segini bisa, punya rasa. Ya kalau emang udah usianya nggak Iya. susah Daripada juga untuk kita dilarang ya. strike banget, dia Tahan. ternyata di belakang kita ini Backstreet, malah iya. bahaya Iya, sih. benar. Lebih baik open lah. Lebih baik open. Cuman jujur untuk sekarang belum siap. Pertanyaannya adalah akan siap apa enggak? Nah, itu yang Mau susah nggak mau tuh. harus siap. Nah, sekarang biasanya buat siasatin itu banyak masukan dari teman-teman kita yang punya anak ABG. Itu yang dirangkul justru anaknya, dirangkul supaya dia apa-apa terbuka. Iya. Urusan Betul, hubungannya betul. dia dengan pacarnya. Kalau ada hal yang Ada dia apa-apa nggak ngomong. tahu, lebih baik dia tanyakan gitu. Karena anak dulu sama anak sekarang juga beda. Beda, benar. Zaman kita masih Benar, muda, orang tua bilang begini, kita nggak nanya balik. Betul. Kalau sekarang, kenapa nggak boleh? Bener. Kenapa begini? Iya. Emang kenapa deh? Bener Emang kenapa, banget. Ma? Ya kan? Bener. Lebih Itu bener kritis banget. sekarang, kan? Iya. Mamanya aja digituin kemarin. Nah, mama dulu kan gitu. Karena kan Digituin. Jangan-jangan sama Andika digituin juga. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh naik motor? Kenapa? Beliin dong motor. Wah, akhirnya dibeliin juga. Aduh, mudah-mudahan istriku inget dia nonton Iya, channel iya. ini Iya, dan iya. siapa tahu kan Iya. dia mencontohi Tato suaminya pulang ke rumah, Dikasih. kok ada motor baru? Iya. Sayang, ini apa? Buat kamu sayang. Iya. Oh, berarti gue tahu nih pasti dia nonton channel Iya. Oh iya bener. Ken. Gitu. Gimana? Kemarin aku sebelum kesini pasti akan did my research dulu Iya. gitu. Di IG tuh kelihatan kalian tuh harmonis banget, kayaknya kalian ngelakuin banyak hal, banyak aktivitas berdua. Bareng. Foto-foto di gue ya kata-kata berdua sama keluarga. Apa lo ada hobi yang jalan sendiri atau memang ini udah menjadi sebuah komitmen, pokoknya apapun maunya Dilakuin rame-rame. bareng-bareng. Bahkan IG kalian apa namanya? Yang berdua Usia Andika nikah. Official. Usia Iya. Itu ke YouTube ya benar. Iya kan? Ya YouTube-nya, YouTube-nya. sorry YouTube-nya ya. Itu pun kalian berdua selalu Iya, kan? iya. Nah, itu apa? Memang sudah komitmen seperti itu atau tahu-tahu jadinya seperti itu atau ini dipaksa istri harus begitu? Nah, ini ketawanya kenceng nih tahu-tahu nih. Iya, nih. Kayaknya kena nih. Kasihan istrinya ya
dituduh terus. Oh enggak. Enggak. Kan istrinya yang lebih dewasa. Nah, urusan itu enggak. Banyak pendapat orang yang melihat seakan-akan Usi tuh ngintilin saya terus gitu. Kemanapun Seakan-akan. saya ini pasti ada Usi. Seakan-akan Usi tuh jadi ekornya saya gitu. Padahal sebenarnya bukan komitmen ya, tapi kebiasaan yang kita bangun dari awal pacaran. Dulu tuh aku orangnya ansos, Mas. Jadi Mana bisa. bener. Pekerjaan doang presenter. Tapi aslinya Tapi aslinya di belakang panggung saya tuh diem banget. Saya tuh punya kesulitan membuka komunikasi sama orang baru. Jadi orang menilai saya tuh sombong. Sama. Gitu ya? Sama persis. gitu, kok jadi Iya. gitu. Jadi dulu ketika di luar pekerjaan, teman saya cuman dia. Jadi ngapa-ngapain saya selalu ajak dia. Oh gitu. Akhirnya jadi pola kebiasaan Sampai nikah. Kalau urusan hobi, tadinya hobi kita yang bareng cuma nonton sama jalan-jalan. Di luar itu, aku hobi ngegame, dia enggak. Aku nge-gym, kamu enggak. Iya, kayak gitu-gitu. Sampai belakangan ini akhirnya ketemu di golf, olahraga golf. Nah, dia yang baru ngenalin. ngomong Aku yang ngenalin, Dia aku yang ngenalin, ngajak. aku keracunan, akhirnya Iya, suka juga. banyak banget soalnya golf. Iya. Wah. Tapi kok golf kan sehat, tapi sambil cerutu. Gimana ceritanya itu? Nah, itu gimana? Itu buat keperluan foto. Oh, tapi aslinya kayaknya juga suka deh. Iya, aslinya Iya. suka. aslinya Gara-gara suka. golf juga itu, Gara-gara dikenalin di juga golf, dikenalin cerutu itu. sama teman baru lah gitu. Nah, terus dulu aku bukan hobi ya, pengen punya hobi motor kan, tapi dilarang apa segala macam. Sampai akhirnya dia kado aku motor, dia beli motor juga. Aku rasa sebenarnya Usi itu bukan hobi, tapi ini cara dia untuk paling nggak bisa ngejalanin bareng-bareng sama aku, biar kita tuh funnya bareng gitu. Jadi nyambung kebiasaan yang dulu pernah kita lakuin. Jadi kalau orang bilang kayaknya Andika takut banget ya sama bininya apa-apa, sama bininya apa-apa. Enggak. Tapi itu memang pola kebiasaan yang kita udah kebentuk lama banget gitu. Dari sebelum nikah. Iya, sampai akhirnya sekarang nemu hal yang bisa kita jalanin berdua tuh ternyata lebih menyenangkan gitu. Saking ansosnya Andika ya Mas ya, waktu itu sering banget nih misalnya sebelum zaman-zaman sekarang. Aku suka, kamu nggak mau ini nongkrong apa sama teman-temannya, Dia aku tuh malah nyuruh-nyuruh. nyuruh-nyuruh. Udah sana kemana gitu. Pernah waktu itu aku ke Jepang sama anak-anak, dia nggak ikut 11 hari. Aku pikir 11 hari ya Mbok ya dia kemana kayak gitu dalam satu malam sama teman-temannya, enggak. Udah di mana? Di rumah. Udah di mana? Video call, tidur. Ya Allah, jadi 11 hari nggak ada kita tuh ya udah, padahal aku udah nyuruh-nyuruh kemana kayak kamu? Apa kayak sama teman-teman enggak? Jadi orang Gitu. rumahan aja. Jadi kalau misalkan keluar kepentingannya apa nih? Kerja. Ya udah berangkat ke lokasi syuting, habis lokasi syuting balik. Pulang. Biasanya kan ada yang ngopi dulu yuk atau kemana dulu yuk. Malah Iya, aku yang banyak suka tuh. begitu Iya, kan, kemana-mana ayo sama teman-teman. Kalau dia enggak, jadi makanya bahkan makan pun jam 11, jam 12 pulang dari syuting pasti dia makannya di rumah. Kayak semalam aku udah ngantuk-ngantuk, tiba-tiba kotak apa, ada nasi, ada ceplok telur sama kecap di kamar. Nggak bisa. Aku udah- ke mall sendirian aja link Nggak lu, bisa, Mas. nggak bisa dia. Dia bisa nelfon aku, Mas. Ini itu di mana sih? Ya Allah, itu tinggal tanya satpam apa gitu. Link lu. Kalau gue malah dulu hobi nonton sendiri. Ke bioskop bisa nonton sendirian. Oh. Tuh kan berarti kan ansos juga kan. Bisa jadi. Karena kalau nonton bioskop Ya. itu ya memang aktor juga kan Iya, kita iya, kan. iya, iya. Jadi emang pengennya itu pengen nonton, pengen Memahami, bener-bener menghayati, filmnya, pengen ya, menjiwai, bener-bener. pengen ngelihat semuanya secara nggak pengen ngobrol Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Selain nggak sopan juga ngobrol dalam Iya, bioskop iya, kan, iya. buat yang Betul. suka begitu. Tapi kangen nggak sih selama Iya. Iya, ini bener. COVID ini nih nggak Udah buka nggak- lagi kan? Udah buka, tapi belum keinginannya berani. belum besar banget Enggak, gitu buat balik ke bioskop. Iya bener. Dan ya itulah bisa di ini semua kan udah tinggal Iya. streaming Iya, segala benar. macam Iya, gampang. benar. udah terlalu PW kita disodorin semua bisa dari rumah gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian tuh begitu romantis udah dari dulu Enggak, tuh enggak selalu romantis juga. bersama-sama. Oke, nggak romantis tapi selalu bersama-sama Iya, ya, lengket. Kenapa Andika bisa sampai minta izin mau nikah lagi itu? Wah. Gimana Wah, yang mana itu jadi mau nikah lagi? Oh, itu Apa di sih? Oke Bos kemarin. Hah? Oh, Nah, bercandaan itu Itu
kalau dipotong-potong, dipotong. Oh itu dipotong-potong? Iya, dipotong-potong. Oke, coba kalau gitu ini kita kita sekarang kita bereskan biar tidak menjadi gosip, Iya, biar benar, tidak benar. salah ngerti. Itu maksudnya apa dipotong-potong gimana? Enggak, itu Sebetulnya kan ada gimana itu. yang benernya? Itu Itu kan ada segmentasi di itu apa? program Ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan terus jawab cepat, terus dia bilang kan harus jawab cepat. Kalau misalnya aku izin nikah lagi gimana gitu. Itu doang yang Jadi ada Q&A. Oh gitu doang. Gitu doang. Kan Izin nikah lagi gimana? Terus jawabnya apa? Dia cuma ngangkat sepatunya doang. Nggak pakai kata-kata ya? Udah gitu aja udah menyatakan segalanya. Karena komitmen kita itu cuman 2. Kalau misalnya salah satu di antara kita ada yang KDRT, cheating dan KDRT. keluar dari rumah gitu. Keluar dari rumah. Iya. Bawa baju di badan. Iya. Oh jadi nggak boleh bawa Ya, apa itu lagi? bordernya pernikahan kita. Gitu. Ya, jadi Border. bukan hanya Sebagai nikahnya reminder doang, akunya juga gitu kan. Iya. Jadi sama aja. Jadi ya Tergantung dulu ini rumah atas nama siapa kan gitu. Kalau aset banyak kan dia. Iya itu makanya. alhamdulillah dikasih semua, dikasih semua. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi Amin, amin, ya amin. semua Amin, tetap amin, amin. harmonis. Satu aja repot, Semua. apalagi Iya, benar. nama. Aduh, udah cukup. Udahlah. Jangan. Jangan dibagi-bagi cintanya susah. Iya lah, jangan dong. Tapi thank you banget udah ngobrol banyak, terutama soal pernikahan karena Iya. kan gue juga pengen belajar. Walaupun mungkin lebih pengalaman karena lebih Mas kapan lebih sih? Mas lama udah berapa lama menikah. nikah? Udah berapa lama Kita nikah? sekarang udah 14 tahun Wow. nikah. Wah, nggak salah emang undang. Iya benar. Hah? Kita ngobrol habis ini. Kita ngobrol. Itu berapa lama udah? Kita 9. Baru 9. 9 kan? 9 Setengah plus perjalanan iya, kalian. 9 tambah 5 tahun pacaran lah. Lumayan Nah, juga. terakhir mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan tentang pernikahan, tentang punya rumah tangga yang langgeng, yang kuat kayak kalian. Aduh, aduh. Dari Beban. tadi sebenarnya udah banyak cerita Iya, sih, tapi beban. mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ladies Ladies first dari Ya, si ya, dulu. boleh, Ya, Waduh, ladies waduh, first. waduh. Boleh, boleh. Iya, kalau menurut aku ya rumah tangga itu bukan akhir. Jadi kan gini, kalau kita pacaran tuh kita menikah, akhirnya kita nikah gitu kan. Tapi ternyata rumah tangga itu benar-benar baru awal kan. Justru perjalanan itu akan kelihatan, akan dimulai tuh ketika kita menikah. Nah makanya Betul. jangan buru-buru berhenti di jalan gitu loh. Jadi ada orang yang baru jalan ke sini kayaknya aduh ini udah berhenti. Karena aku juga ada pengalaman dulu pernah gagal dengan waktu yang sangat singkat. Jadi aku juga nggak mau sampai gagal lagi. Amin. Makanya untuk teman-teman di luar sana yang sekarang ini kan banyak banget yang aku lihat belum apa-apa gampang udahan. Karena banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki semua masalah gitu. Jadi jangan gampang bilang udah. Jangan gampang-gampang jadian, jangan gampang-gampang putus juga. Benar, Ya kan? benar. Sekarang kayaknya gampang serba banget instan. kan, serba Iya, instan, iya, benar. udahan gitu. Terus kalau aku sih belum pernah ya sampai saat ini amit-amit misalnya kayak udah cerai aja itu kan gampang banget kan kayaknya orang sekarang ngomong cerai itu gampang banget. Jadi kayaknya kayak udah kebiasaan teman-teman aku banyak banget apa berantem, gue mau cerai gitu. Kadang kok gampang banget sih lo ngomong cerai gitu. Kan untuk nikah itu sebenarnya juga nggak gampang kan, susah juga kan untuk dapat biar kita itu bisa nikah. Jadi sabar-sabar, jangan gampang-gampang untuk bilang udah gitu. Kalau dari Andika apa nih? Apa ya? Masukannya apa nih? Ya dari basic perjalanan kita aja ya. Ya. Dari awal hubungan saya sama Usi, kita tuh selalu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Jadi buat orang yang mau membina sebuah hubungan, baik itu pacaran atau di dalam pernikahan sekalipun, usahakan memang terbiasa untuk menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Karena bayangan orang tentang pernikahan tuh ada sebagian yang menganggap pernikahan tuh kayak fairy tale, pasti semua akan indah apa segala macam. Padahal realitanya nggak begitu. Betul banget. Jadi jangan sampai ketika benar-benar ngebuka gerbang pernikahan ternyata, loh kok nggak seindah ini, aku nggak mau di sini, aku mau balik kayak hidup aku yang dulu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai ada ketakutan-ketakutan lain yang akhirnya menghantui dan akhirnya terjebak di terjebak di asumsinya sendiri dan akhirnya membuat kacau pernikahannya. Jadi kejujuran tuh nilainya besar banget sih dalam sebuah hubungan. Karena yang paling kuat mengikat sebuah hubungan tuh ya rasa percaya satu sama lain. Jadi saya rasa
kalau masih ada cheating, bohong sana sini, pertanyakan lagi sama diri lo atau pasangan lo beneran siap berkomitmen untuk menikah atau tidak? Gitu. Bisa punya pandangan seperti ini. Itu bawaan dari orang tua juga, ajaran dari orang tua, atau memang dari pengalaman pribadi yang akhirnya membentuk kalian masing-masing ya pribadi jadi seperti ini? Atau memang ada pesan dari orang tua atau apa nanti kalau nikah gimana? Oke, kalau dari versinya aku memang role model aku orang tua. Iya. Karena aku jadi anak juga jadi saksi lah bagaimana mereka struggle jadi pasangan suami istri ya. Banyak hal-hal yang harusnya aku nggak lihat tapi aku lihat, tapi mereka bertahan sampai hari ini gitu. Itu satu. Dua, kita selalu berkaca juga dari kasusnya orang. Jadi misalkan ada circle kita yang tiba-tiba pernikahannya harus selesai, atau cerita-cerita mereka yang secara nggak sadar mereka lontarkan ke kita akhirnya jadi introspeksi. Kok bisa ya mereka suami istri tapi mereka saling bohongin apa segala macam. Itu selalu kita bahas. Dan kita selalu masang barrier jangan sampai kita ada di posisi yang sama seperti apa yang kita lihat gitu. Ya tambahannya sih sama, ya bener sama yang Andika bilang, sama tambahannya mungkin kalau dari aku karena pengalaman juga. Dulu ketika aku yang pernikahan pertama aku singkat banget dan aku gampang banget ngomong udah gitu kan. Karena mungkin lu umur masih muda, masih apa, jadi udah gitu. Nah jadi ya itu apa ya, mempengaruhi aku untuk bertindak di masa yang sekarang gitu. Jadi jangan sampai cepat nyerah. Kalau mamaku selalu bilang, yang pertama oke, kamu gampang banget nyerah, yang sekarang jangan sampai secepat itu nyerah gitu. Karena kadang-kadang kan ego manusia itu lebih apa ya, lebih tinggi dibanding perasaan. Kadang-kadang kan ego aku, gue bisa kok, gue apa, udahan aja gitu. Nah sekarang egonya tuh dihilangin karena udah bersuami istri, apalagi ada anak-anak kan gitu. Wah, gila ya, awal datang ke sini pikirnya tuh kita bakal banyak ketawa-ketawa. Karena kan Andika kan, iya kan, lu banyak, iya kan, your host, your singer, iya kan, pembawa acara juga, aktor juga, tapi kan seringkali kan yang kita lihat di depan kamera tuh ya lebih lucu, ketawa-ketawa, tapi ternyata ini mungkin kayaknya ini yang paling dalam deh, ini yang paling dalam dan ya banyak yang bisa dipetik dari sini gitu, banyak pelajaran yang bisa didapat. Jadi aku mau ucapin terima kasih banget, thank you so much udah undang aku ke rumah ini, luar biasa. Thank you. Guys, semoga banyak yang bisa kita dapat ya hari ini. Jangan lupa juga ikutin YouTube channel kalian. Usia Andika Official. Yes, dan nanti aku akan hadir juga di situ. Yes. Jadi oke. Switch to the channel as well. Yes. Thank you so much. Okay, Bye-bye. bye.